Jangan coba-coba. Gua renovasi Renovasinya pakai uang loan lagi. Siapa tahu nanti bisa rame kalau saya renovasi. Kira-kira bisa rame. Itu namanya gambling. Hari ini kita akan fokus untuk memperlengkapi Anda di dunia kerja Anda, karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita. 5 kali ibadah, menu khotbahnya sebagai berikut, munculkan di depan. Saya beri judul Business Breakthrough sebagai tema besar, prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab. Di tahun berkat internasional saya akan menjelaskan bagaimana kita berbenah dan prinsip apa di dalam firman yang akan menjadikan kita jagoan di tempat kerja. Sekalipun kita lemah, kita mulai tidak seberapa dengan apa yang tersisa dari tahun yang lalu, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan itu sanggup memultiplikasikannya di tangan kita. Saya berdoa agar jemaat memperoleh kemenangan. 1-5 berikut. Sekarang kita lihat yang pertama, air menjadi anggur. Kita buka sama-sama firman ini di Yohanes pasal 2 ayat 1-11 tentang perkawinan di Kana. Saya bacakan ayat per ayat lalu saya bahas. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik itu. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat Yesus yang pertama bukan kesembuhan ternyata, tetapi ekonomi. Kenapa ekonomi? Saya akan jelaskan bahwa bagi keluarga yang bermasalah karena anggurnya habis, itu di Timur Tengah, itu masalah serius. Reputasi dipertaruhkan. Yesus menciptakan anggur dari air itu di marketplace dan di bisingnya dunia ketika ada kondangan. Kita kan belajar beberapa prinsip-prinsip berharga untuk menuntun kita. Kalau dibilang seminar bisnis hari ini bukan itu. Karena yang kayak gitu, what to do, apa yang harus Anda lakukan, Anda paling tahu. Di setiap bidang Anda menguasai. Tetapi ada prinsip-prinsip kebenaran yang tidak boleh Anda tinggalkan. Dan kalau kita menerapkan ini, hukumnya seperti gravitasi. Kita tahu bahwa kebenaran ini berlaku, dan kalau kita melakukannya, kita akan melihat penyertaan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita lihat pertama-tama di ayat ke-1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Let's stop there, berhenti di sana. Pada hari ketiga ini melompat. Pada hari ketiga berarti untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan tidak melakukan mujizat itu langsung hari ke-1. Perbedaannya dengan kalau kita merayakan pernikahan seseorang, notabene biasanya 1 hari saja. Tetapi kalau di Timur Tengah, di Israel, kebiasaannya mirip seperti di India. Pernikahan itu terus 1 minggu atau minimal beberapa hari. Hari ke-1 memang belum ada kebutuhannya, anggurnya masih ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita itu berada at the end of our resources, atau berada di ujung tanduk sumber daya kita, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bukan berarti tunggu kita terhimpit dulu atau kepepet dulu, tapi Tuhan bisa izinkan saat kita terjepit. Kalau kita berseru, kita akan melihat perbuatan Allah yang dahsyat. Tapi bukan hanya itu aja.
Tapi dari sini kita juga memahami satu prinsip berkat, bahwa berkat itu tidak bisa dipaksakan sebelum waktunya. Meskipun segala sesuatu ada masanya, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita harus berusaha maksimal, tapi jangan frustrasi kalau kita belum melihat terobosan terjadi. Sometimes kadang-kadang kita disuruh nabur, tuaiannya mana? Tapi kalau yang kita taburkan itu benih unggul, kalau yang kita taburkan itu adalah benih firman, itu kebenaran, terus taburkan. Jangan pedulikan tuaian. Apakah hari ini kita panen atau belum panen, teruslah lakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Even though sekalipun tidak ada hasilnya. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah cerita pada waktu saya kuliah. Waktu itu ada seorang yang dipakai Tuhan dalam ministry kesembuhan. Dia berkata, untuk berapa tahun pertama dalam hidupnya doain orang, gak ada satupun yang sembuh. Yang dia doain malah justru jadi sekarat, atau kalau enggak langsung berangkat. Tapi dia terus doakan, karena mendoakan orang sakit adalah panggilan orang Kristen. Karena Yesus mati bukan hanya menebus dosa, tapi bilur-bilurnya menyembuhkan. You keep praying. No miracle, you keep praying. Kita berdoa bukan karena mujizatnya, kita berdoa karena taat. Karena taatnya. Kita terus berusaha, tapi kalau belum terjadi yang kita harapkan, yang terjadi belum sesuai ekspektasi, jangan frustrasi, jangan kecewa. Karena dalam konteks ini, mujizat baru terjadi pada hari ketiga. Later on, saudara. Semua indah pada waktunya. Coba katakan pada orang kanan kirinya, semua akan indah pada waktunya. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita malas-malasan ya, terus kita tidak berusaha. Berusahalah seolah-olah semua bergantung padamu. Berdoalah seolah-olah tidak ada peranmu, semua hanya dari sisi Tuhan saja. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, ini ibu Maria. By this time, kemungkinan terbesar Yusuf, ayah asuh Yesus Kristus, sudah meninggal. Itulah sebabnya make sense, masuk akal kenapa Tuhan Yesus itu baru meninggalkan rumah saat umur 30. Biasanya orang-orang Yahudi, anak-anak muda itu meninggalkan rumah jauh lebih muda. Tapi karena Yesus harus take care adik-adiknya, ya, adik-adiknya Yakobus, Yudas, yang menulis surat-surat di Perjanjian Baru. Ada beberapa adik-adiknya, Yesus harus menjaganya. Ini adik-adik dari siapa? Adik-adik dari pernikahan Yusuf dan Maria. Kalau Yesus kan lahir dikandung di dalam perut Maria karena Roh Kudus. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa Yesus ini meskipun anak Allah, Mesias, juru selamat dunia, tapi dia harus take care adik-adiknya dulu. Sometimes I wonder, mengapa perkenanan Allah begitu rupa atas diri seorang Yesus Kristus? Bukan hanya karena statusnya, Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, tapi sebagai manusia, dikatakan di firman di kitab Ibrani, Yesus pun harus belajar taat dari apa yang dia derita. Yesus itu belajar untuk take care adik-adiknya sebelum umur 30. There is no account about Jesus. Kita tidak mendengar sebuah mujizat yang Yesus lakukan. Sama sekali tidak ada suara, tidak ada berita. Yang kita tahu waktu umur 12, Yesus sempat tertinggal di bait Allah. Lalu habis itu di situ Yesus berdialog dengan ahli Taurat. Itu aja. Terlalu banyak spekulasi tentang Yesus before 30, sebelum umur 30. Apa saja yang beliau lakukan. Ada movie juga tentang itu, film, tapi saya nggak mau nonton. Itu semuanya imajinasi. Alkitab kalau nggak mengatakan, lebih baik saya tidak ke sana. There are silent years, atau waktu-waktu ada tahun-tahun yang benar-benar tahun-tahun hening di dalam sejarah Yesus. Tapi izinkan saya memberikan suatu penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus itu belajar setia dalam perkara sederhana. Ngurusi adik-adiknya, jagai mamanya ketika Yusuf sudah tiada.
Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita remehkan perkara kecil dalam hidup kita yang mau kita lihat hanya berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat itu follow up. Fondasi berkat adalah taat. Fondasi mujizat adalah setia. Bahkan anak Allah pun disempurnakan, padahal Yesus tanpa dosa. Yesus itu sudah sempurna sejak lahir dari sono kalau kita ini keturunan Adam dan Hawa. Tapi Ibrani mencatatnya bahwa anak Allah disempurnakan lewat ketaatan dan penderitaan. Makanya dia bisa jadi Mesias kita. Jadi kalau Yesus hari ini suruh kita taat, Tuhan tidak omong kosong. Tuhan sendiri sebagai manusia, dia pernah menjelma dan membuktikan. Gampang lah sebagai bos lah, saya suruh-suruh gitu aja nggak bisa. Karena dalam hati kita mau ngomong sama bos kita, ya coba lu angkat. Coba kamu yang kerjakan. Kita nggak bisa gitu sama Tuhan, karena dia sudah mengerjakannya. Dia sudah melalui semua yang akan kita lalui. Dia sudah menghadapi semua yang kita hadapi. Bahkan kita belum menghadapi semua yang Tuhan hadapi. Yesus itu pernah dipaku hidup-hidup. Penyiksaan yang paling tidak berperi kemanusiaan. Sesakit-sakit jarum kemoterapi, Yesus itu dipakukan dengan paku yang tayangan. Segala macam infeksi, mana ada steril-sterilnya. Penyalipan tidak boleh diadakan lagi di dunia ini karena terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Yesus sudah alami semua penyakitmu sekalipun Yesus tidak sakit. Yesus pernah disakiti, pernah dikhianati, ditolak, ditinju, diludahi, dijual. Penderitaan batiniamu semua dia pernah lalui. Segala macam kesukaran dia hadapi. Tapi Yesus sekalipun menghadapi semuanya itu bedanya sama kita. Dia menang, kita belum. Makanya dia bisa memberi kita kemenangan. Saya ingin Anda melihat bahwa Jesus Christ before 30 years old, sebelum umur 30, dia setia dengan perkara-perkara household. Tidak heran Bapa di sorga menyertai. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukankah itu yang terjadi waktu awan membelah, waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara? Bukankah demikian juga suara itu diulangi saat transfigurasi di atas gunung itu, ketika Yesus bawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada Musa datang, Elia datang berapa minggu sebelum penyalipan, dan diulangi kembali, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Listen to him, dengarkan dia. Tidak heran Bapak itu begitu menyertai. Why? Because he took care of others so well. Karena dia benar-benar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dia sungguh-sungguh take care orang-orang sekelilingnya. Sadari Anda bahwa orang yang bekerja demi kaya bisa kaya hoki-hokian, untung-untungan. Kalau orang itu ulet segalanya bisa, karena setiap kita dicipta dalam gambaran rupa Allah, itu pasti ada potensi dalam diri kita untuk hebat di area-area tertentu. Namun demikian tidak akan ada perkenanan dan penyertaan. Sadari bahwa kalau kita bekerja itu bukan supaya memperkaya diri, supaya kita bisa take care family kita, supaya kita bisa dukung misi Tuhan, supaya kita itu bisa memberi employment, lowongan pekerjaan. Tahukah bahwa ada berkat yang Tuhan titipkan itu karena orang lain? Dan kali ini ada mujizat yang terjadi karena mamanya minta. You know, there are miracles, ada mujizat yang akan terjadi di hidupmu itu benar-benar karena Tuhan mau memberkati orang lain lewat hidup Anda. Mari kita lihat sekarang ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini membuat saya heran. Yesus kok mau ya pergi ke pernikahan? Kita nggak tahu siapa yang dikawinkan, tapi pasti yang namanya hidup di dalam kota-kota zaman dulu itu, setiap orang pasti, kan beda dengan New York City, setiap orang pasti saling mengenal. Jadi mungkinkah yang menikah ini adalah neighbor atau tetangganya Tuhan Yesus, atau temannya, atau temannya keluarganya, atau kerabat bahkan? We don't know. Alkitab tidak memberitahukan identitas siapa yang dinikahkan. Tapi dari ayat 2 ini saya tahu bahwa Yesus itu belanin. Sekalipun tujuan utamanya adalah mati bagi umat manusia,
membuat semua mujizat, membangkitkan Lazarus dari kematian, tapi Yesus tetap luangkan waktu untuk pergi ke perkawinan seseorang. The kind of savior you have, juru selamat yang kau punya, tidak pernah berkata, kamu buang-buang waktuku. Bahkan ada orang-orang tertentu minta tolong aja enggan. Kenapa? Sungkan. Kenapa? Situ kan orang besar. Misalnya, pasti orang sibuk. Saya nggak mau ganggu. Yesus tidak merasa terganggu dengan perkara-perkara kecil. Pernikahan ini Yesus datang atau tidak datang kan ada bedanya. Masa orang menikah itu sungguh-sungguh teropong lihat, apalagi kalau satu desa yang datang. Ini kan zaman-zaman seperti hari ini. Kalau orang itu menikah kan, semua tetangganya diundang. Masa Yesus akan lihat satu-satu? Maksudnya keluarga itu kan lihat satu-satu siapa yang datang, siapa enggak datang, ya sudah. Paling urusan nanti. Tapi Yesus tetap honoring, dia tetap menghormati dan menghargai. Diundang ya dia datang. Dari sini saya tahu bahwa Tuhan Yesus enggak pernah terlalu sibuk untuk perkara-perkara yang non misi di hidup kita. Perkara-perkara yang kayaknya kepentingannya tidak seberapa. Yesus itu datang. He comes to your birthday parties. Dia datang ke ulang tahunan Anda. Baik itu pestanya di tempat yang di hotel bintang 5, di ballroomnya, atau tempat biasa saja, atau bahkan tidak pesta, cuma di kelas sekolah. Tuhan itu datang. Tuhan itu nggak pernah meremehkan orang. Dari sini kita tahu bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat rendah hati. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 2 ini kita mendapatkan satu lampu hijau untuk ganggu Tuhan demi perkara-perkara yang bukan top importance, bukan yang paling penting. Karena itu jangan pernah kita itu ragu untuk bawa segala sesuatu dalam doa kepadanya. Undang Tuhan datang di dalam pergumulanmu. Tuhan, toko kecilku ini Tuhan Yesus, aku minta Engkau hadir untuk aku. Tuhan, usaha home industriku ini Tuhan, masak-masak lalu nanti kirimkan orderan. Tuhan, aku minta ya Tuhan Yesus supaya Engkau memberiku hikmat. Jangan ada perasaan sungkan dan enggan untuk tanda kutip ganggu Tuhan, karena Tuhan tidak merasa terganggu oleh permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita. Tuhan tidak pernah merasa kita ini kurang VIP. Makanya itu mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan bisa kita hampiri 24 jam sehari. Tuhan bisa kita hampiri datangi 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Sedangkan kalau kita minta tolong sama manusia, manusia itu bukan Tuhan, tidak bisa maha hadir, tidak bisa maha waktu. Tapi Yesus itu selalu ready for you. Tabir itu sudah dirobek dari atas ke bawah saat Yesus di Golgota. We can always come to the Lord. Kita selalu bisa datang pada Tuhan dan minta pertolongan. Kita lihat sekarang ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mama bilang, nak, mereka kehabisan anggur. Kekurangan anggur di zaman Timur Tengah, di zaman itu masalah serius. Kenapa? Karena kekurangan anggur itu bisa dianggap menghina tamu-tamu pesta. Itu sangat-sangat sensitif. Kalau sampai anggurnya habis, sedangkan pernikahan masih lanjut lagi berapa hari, semua tamu-tamu akan merasa tersinggung. Kamu mempermainkan aku. Dan itu berarti nanti hubungan bisa rusak. Saya rasa mereka kehabisan anggur bukan karena semua yang datang adalah peminum, tapi memang karena budgetnya pas-pasan. Bisa jadi keluarga ini bukan keluarga yang paling berada. Kalau saya sih rasa ini keluarga yang pas-pasan. Miskin juga tidak, buktinya mereka pesta. Tapi anggurnya nggak berlimpah. Jadi kalau ada satu orang nambah 1 gelas, habislah sudah. Kalau yang datang 100 orang, ya cepat habis tuh anggur. It was a social mistake kalau tidak punya persediaan.
Kata Yesus kepadanya, ayat 4, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Ayat 4 ini kalau kita baca, seolah-olah Yesus kok nggak aturan. Karena Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, kata ibu dalam bahasa Indonesia, baik kan? Tapi dalam bahasa Inggrisnya atau dari bahasa Yunaninya, Septuagint atau bahasa Yunani kunonya, semua perjanjian baru kan pakai bahasa itu, bukan kata ibu, woman. Saya nggak mungkin ngomong sama mama saya, apa yang kau mau, woman? Ini bukan mama, woman. Kalau kita baca sebagai manusia, kita nggak boleh lakukan itu. Tapi jangan lupa double statusnya Yesus Kristus. Dia adalah 100% manusia, dia 100% Allah. Maria itu ciptaannya. Kita nggak mungkin bisa ngomong gitu tentang mama kita, karena kita dilahirkan oleh beliau. Yesus itu penciptanya. Termasuk pada mulanya adalah firman, Yohanes pasal 1. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia, Yohanes pasal pertama. Maria pun yang cipta adalah Tuhan Yesus. Disinilah uniknya Tuhan. Tiada yang lain seperti dia. Jadi pada waktu Yesus berkata, what do you want, woman? Ini bukan lagi permintaan biasa, mama minta anak bantu kora-kora. Ini Maria sudah mulai otak-atik keilahiannya. Dan langsung dia memisahkan dirinya dari ciptaannya dan berkata, what do you want, woman? Yesus tahu dia siapa saat berbicara sesuatu, dan dia tahu dia bukan anak Maria ketika dia membuat mujizat. Dia anak Bapa. Bapakku bekerja, aku melihat dia bekerja. Mumpung siang, belum malam, aku terus bekerja seperti Bapakku. Tidak ada sesuatu pun yang kulakukan yang belum dilakukan oleh Bapakku. Nah, Bapakku mengerjakannya, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Yesus langsung menaruh dirinya sebagai anaknya Bapa, bukan anaknya Maria. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga harus menghargai Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, Yesus bukan sinterklasnya kita. Dan Yesus bukan pesugihan kita. Kalau kita menghampiri Tuhan, kita harus tahu diri dia siapa, kita siapa. Sebelum mujizat terjadi, dia pastikan dulu Maria mengerti bahwa sebentar lagi mujizat akan diberi, itu dari dia sang ilahi. Kita mesti harus tahu diri. Maria pun tidak bisa jambal naik ke kepala Tuhan, padahal yang melahirkan. Tapi kita semua tahu Yesus itu dikandung, hanyalah titipan di kandungan. Di dalam kandungan seorang perawan, Yesus tidak lahir dari sperma. Yesus adalah anak Bapa, anak Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mau apa engkau daripadaku, woman? Tidak kurang ajar, kata woman ini pun masih tetap hormat. Tapi dia berkata, dear woman, what do you want from me? Saatku belum tiba, karena memang mujizat ini terkesan dipaksakan. Tapi saya ingin Anda melihat, sekalipun Yesus memisahkan diri dari ciptaan, dan dia berwibawa, dia berkata, kamu tidak bisa paksa aku melakukan sesuatu. Kalau aku melakukan sesuatu, itu karena kehendakku, bukan karena kepaksa. Tidak ada kita bisa berkata, oh Tuhan, aku memberi perpuluhan, aku memberi persembahan, sekarang kembalikan berapa kali lipat. Bukan itu spiritnya persepuluhan maupun persembahan. Persepuluhan, persembahan, semua itu sifatnya seperti mengembalikan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan. Karena Tuhan tidak pernah suruh kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya, tapi dari apa yang kita miliki yang Tuhan sudah pinjamkan. Ya. Jadi dari Yesus waktu itu berkata, aku akan memberikan ini atas kehendakku, bukan karena terpaksa. Jadi kalau kita benar-benar minta berkat sama Tuhan, itu kita harus rendah hati. Dan kita harus tahu diri dan berkata, Tuhan, come and help me. Dan kita tidak bisa berkata, Tuhan kenapa? Nah, ini kesalahan banyak orang adalah waktu datang ke Tuhan itu jambal. Datang ke Tuhan itu naik ke kepala, yaitu kita berkata, Tuhan jahat. Kenapa aku ngalami ini? Lalu kita tuding-tuding, apakah dengan cara begitu Tuhan justru akan masigu dan memberikan kepadamu yang kau butuhkan? Malah enggak, malah hatimu membatu. Jadi kita tidak boleh naik ke kepala Tuhan karena kita kepepet sebuah kebutuhan.
Dan kita juga tidak boleh menuding-nuding seperti banyak orang Kristen. Orang Kristen kalah sama orang Yahudi di mana? Orang Yahudi sebut nama Allah aja nggak berani. Kenapa ada Yahweh itu YHWH? Dia nggak berani sebut semua, nulis semua. Dia hanya pakai singkatan karena takut sebut nama Tuhan sembarangan. Orang Kristen bisa kecewa sama Tuhannya. Gila nggak? Kalau hari ini saya nggak bisa ngomong begini tentang orang lain. Kalau saya sampai kecewa sama Tuhan, saya lihat diri saya di cermin dan saya akan tuding, saya kata, lu kira lu siapa? Hai debu dan tanah. Gila nggak orang Kristen bisa kecewa sama Tuhan? Orang Yahudi yang belum kenal Mesias, masih nunggu Mesias, padahal mereka nggak sadar kalau Mesias sudah datang di Bethlehem, mati di Golgota. Kita yang sudah ketemu Tuhan, belum muka dengan muka, tapi sudah ada di hati kita, kita nggak bisa hormati. Orang Yahudi yang masih salah paham, tapi karena mereka tahu ada Allah, nggak berani sebut Yahweh dengan nama penuhnya, YHWH. Maria, mamanya, Yesus kata, woman, sit. Kita hanya bisa gitu sama anjing. Sit. Tuhan berhak atas ciptaan yang paling mulia, karena dibanding Tuhan kita hina. Semulia-mulia kita ini cuma dicipta dalam gambar dan rupanya. Dialah wujud aslinya. Tuhan suruh kita sit, ya kita sit. Mamanya gak berani menghampiri dia dengan sembarangan. Waktu sedikit mulai melanggar batasan, mulai agak sedikit masuk ke wilayah keilahian dan merasa berhak, atau spirit of entitlement, atau perasaan berhak menerima pertolongan, Yesus berkata, what do you want, woman? Langsung keluar aura penciptanya. Kita bisa tuding Tuhan dan berkata, kalau engkau Tuhan, buktikan. Gila nggak? Kita bahkan bisa dengan beraninya berkata, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Berani menuding. Dan yang difitnah bukan tetangga, yang maha kuasa. Gila nggak? Orang Kristen kalahnya sama orang Yahudi. Padahal kita ini lebih maju karena kita sudah kenal Mesias. Mereka masih salah paham. Tapi kita kok tidak bertobat, malah jadi berani. Belajarlah dari ayat ini. Pebisnis harus tahu diri. You are only a donkey, God's donkey. Kita semua harus tahu diri bahwa Anda, pengusaha, semua kita di dunia kerja kita, Anda cuman keledainya Tuhan. Kami, hamba-hamba Tuhan, kami ini cuman kesetnya. Anda pernah lihat kesetnya di depan rumah seseorang, tulisannya welcome? Itu kami. Kami ini kesetnya Tuhan. Anda keledainya. Saya baca ayat ini, saya trembling loh. Saya trembling dan kata, wah Tuhan. Makanya itu, kalau kita tidak rendah hati, kita tidak akan melihat mercy. Kalau mobil mercy itu kita tahu. Ya dari kata yang sama, mercy itu kalau untuk orang Kristen itu belas kasih. Kita baru bisa menerima belas kasihan itu kalau kita itu merendah di hadapan Tuhan. Lord. Dan waktu Maria merendah, Tuhan mencipta satu mujizat, bukan karena terpaksa, tapi karena kehendaknya. Kalau Tuhan memberkatimu, itu karena dia menghendakinya. Kita boleh minta. Buktinya ini Maria minta sesuatu yang saatnya belum tiba, tapi karena dia langsung mundur selangkah, Yesus iba, gak usah diarani, tidak usah disuruh. Yesus tahu diri. Coba lihat ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Yesus langsung mundur satu langkah dan ngomong begini sama pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan padamu, buatlah itu. Maria kenal anaknya itu siapa, tapi kadang-kadang dia pun masih syak-syak. Syaknya itu gini loh, siapakah ini yang kubesarkan? Siapa ini yang kubesarkan? Ada sesuatu dalam dirinya. Ini bukan anakku, ini siapa? Itu masih ada syak-syaknya, karena yang dia besarkan tiada lain adalah pencipta itu sendiri. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria langsung beritahu sama pelayan Tuhan. Ini jadi kunci di dalam bisnis juga. Sadari sampai hari ini kuncinya belum berubah. Inilah kunci kerajaan sorga. Apapun yang dikatakan Yesus, Bapak Ibu, listen to me, do it. Lakukan itu. Kalau Anda mau melihat penyertaan, mau melihat sesuatu, mau melihat perbuatan tangan Tuhan, whatever He tells you to do, just do it. Apa
apapun yang Tuhan perintahkan pada kita untuk kita lakukan, lakukanlah itu, buatlah itu. Itu tetap menjadi kunci. Ayat ini menjadi ayat pedoman hidup saya, ayat 5. Saya tidak minta berkat, saya hanya minta hati yang taat. Berkat itu akan menyusul sendiri nantinya. Demikian pula mujizat. Pedoman saya adalah apapun yang Yesus katakan di hidup saya akan berusaha untuk melakukan itu. This will be the key. Kadang-kadang kita berdoa minta berkat kan, tapi tiba-tiba Tuhan suruh kita bersyukur. Kalau Tuhan suruh kita bersyukur, padahal doa kita minta berkat, lakukan. Percayalah, Tuhan akan memberkatimu. Amin Bapak Ibu. Anak muda minta sukses, tapi Tuhan suruh malah justru hari-hari itu di gereja khotbahnya melulu tentang menjaga kekudusan. Just do it, lakukan. Tuhan tahu kok apa yang Dia perintahkan dalam hidupmu. Kuncinya satu, komitmen kita itu begini. Apapun yang Yesus katakan, buatlah itu. Jangan lebih, jangan kurang. Tidak pernah salah untuk taat. Sekalipun kita belum melihat berkat, tidak pernah salah untuk taat. Maria ngomong sama pelayan-pelayan yang tidak mengenal Yesus karena Yesus belum dinyatakan pada dunia. Ini pertama kali mujizat yang terjadi. Mereka belum tahu Yesus itu siapa. Dia bahkan belum mengajar. Tapi Maria ngomong sama pelayan-pelayan, guys, apapun yang this young man, orang muda ini lakukan, kalian lakukan ya. Baik bu, baik bu. Karena sifat keibuannya, semua mereka mendengarkan Maria. Lalu di situ ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Di situ ada 6 tempayan, katakan ada 6 tempayan. Lalu di sana isinya masing-masing isinya 2-3 buyung, katakan masing-masing isinya 2-3 buyung. Yang menulis surat Injil Yohanes adalah murid Yesus namanya Yohanes. Saya kasih pewahyuan-pewahyuan di setiap ayat ya, supaya Anda bisa nangkap. Dari sini saya bisa melihat sifat yang excellent dari seorang murid Tuhan yang sudah dididik Yesus sendiri 3,5 tahun. Lalu mengikut Yesus seumur hidupnya, mati setelah bebas dari Pulau Patmos. Setelah nulis surat Wahyu, mati di Efesus. Dan Yohanes ini kalau nulis sesuatu itu spesifik sekali. Di situ ada 6 tempayan. Dia beritahu, di situ ada 6 tempayan. Dia nggak pakai mungkin, kira-kira, kurang lebih. Jadi orang itu jangan kira-kira kurang lebih. Di area abu-abu itu di situ kita seringkali mati. Dan seringkali kita kompromi itu di area abu-abu. Belajar dari Yohanes, di situ ada 6 tempayan. Exactly. Kalau ngomong itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau apalagi kalau dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, yamu adalah ya, salaman adalah salaman, deal is a deal. Jangan mundur dari itu. Karena itu jangan sembarang kita itu berjanji. Jadi orang itu harus bisa dipegang kata-katanya. Your word is your bond. Kata-katamu adalah prinsip hidupmu. Kalau saya pelajari dari sini, saya melihat cara Injil itu diberitakan dan ditulis selalu exactly, selalu persis. 5 roti 2 ikan, bukan kira-kira ada berapa roti, kira-kira ada berapa ikan. Belajar jadi orang yang detail di dalam pekerjaan, dan ini bisa kita terapkan dalam pelayanan. Ada orang kenapa tidak pernah pegang uang? Karena dia nggak tahu uangnya di mana semua. Ya kira-kira di sini, kira-kira di situ. Mitos yang terjadi kesalahpahaman adalah saya pernah ajarkan kepada anak-anak muda, termasuk pada anak-anak kami sendiri. You see, kalian jangan salah loh. Ini adalah prinsip dunia ya. Ini nggak tentu orang-orang itu orang benar ya. Tapi karena mereka itu detil, dan karena mereka itu mencerminkan apa kata firman, ada berkat tertentu dalam hidup mereka. Orang-orang yang benar-benar punya, yang benar-benar diberkati dengan kekayaan jasmani, nggak tentu itu adalah perkenanan Allah. Jangan kau kira kalau orang dikenan Tuhan itu selalu kaya. Dan semua orang kaya itu pasti berkenan, nggak tentu. Orang miskin pasti dikenan Allah juga nggak tentu. Ada orang yang miskin by choice, karena memang dia tidak pernah mau menabung, tapi dia foya-foya. Oke, ada orang yang memang memilih demikian. Lain cerita kalau orang itu tidak punya pilihan, dia sudah berusaha, ya tetap pas-pasan, hargai usaha orang itu. Tapi ada orang tertentu yang jatuh miskin melulu, mau pegang uang berapapun banyaknya, dia selalu berjudi lagi. Oke, pahami bahwa orang miskin tidak tentu dikenan, orang kaya juga tidak tentu berkenan. Yang berkenan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi saya ajarkan pada anak-anak muda, termasuk pada anak-anak kecil, termasuk anak-anak kami sendiri. Jangan kalian kira, misalnya orang-orang kaya di dunia ini secara harta, mereka itu orangnya gini. Nggak tentu.
Justru karena mereka tahu sen terakhir, rupiah terakhir mereka itu di mana, makanya mereka kelola, makanya tambah banyak. Paham maksud saya ya? Justru yang begini itu bisa jadi orang yang tidak punya apa-apa. Justru karena orang itu tahu dan detil 6 tempayan, dia tahu 100 rupiah, 100 perak terakhirnya itu di mana. Hitung-hitungan jalan. Semua ini adalah sumber daya yang dikelola. Returnnya berapa? Karena mereka itu sangat tajam ininya, harta mereka bertambah. Kaget Anda. Kaget. Ternyata bisa jadi yang berobrolan itu orang yang tidak punya. Nggak tahu kemana. Ini iya, itu ya, nggak tahu. Dia mengikuti aja flow-nya. Dia mau apa ya apa. Nggak pernah bisa nabung. Dan juga ada satu mitos bahwa orang kaya pasti murah hati. Nggak tentu. Bisa begini, nggak tentu juga. Itulah sebabnya banyak orang kira kalau proposal ke orang-orang yang punya pasti dapat. Jangan kira kalau Anda dapat bantuan orang-orang, kalau mereka tidak ikhlas dan mereka tidak ada rasa takut akan Tuhan, jangan kau kira itu pasti ada embel-embelnya di belakang. Tolong ya, karena orang-orang ini pebisnis, sen terakhirnya itu semua harus bekerja untuk dia. Kalau dia menolongmu, di dalam hatinya dia akan berpikir, aku dapat apa dari ini? Pasti ada sesuatu yang non materi yang harus Anda beri. Karena kalau diganti dengan materi, itu investasi bagi dia. Jangan kau kira bahwa seorang kaya otomatis murah hati. Karena mereka bisa naik ke sana karena mereka jeli dengan setiap dolar, setiap sennya. Ini mitos yang terjadi. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa di dalam gereja yang sehat adalah gereja yang dibangun visi misinya oleh orang kaya dan orang miskin yang takut akan Allah. Bukan orang-orang tertentu saja. Dan dari sini kita juga perlu introspeksi, kenapa kita terus kok kekurangan? Karena kita tidak tahu 6 tempayan. Uangmu berapa? Ya kira-kira. Dari gajimu tuh kira-kira alokasinya untuk sekian-sekian untuk apa, nggak tahu. Pokoknya gini, apalagi ada orang yang memang nggak pelit, yang sukanya itu bantu, tapi semua diperbantukan, lalu habis itu dia sendiri butuh bala bantuan. Bodohlah orang yang punya 100 perak, berikan semua 100 perak kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu dia butuh 100 perak. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Anda harus tahu 6 tempayan Anda. Sebelum mujizat terjadi, kelola 6 tempayanmu. Tempayanmu ada 6, rotimu ada 5, ikanmu ada 2. Hitung berkatmu itu bukan berarti untuk bersyukur. Hitung berkatmu itu tahu sumber daya yang Tuhan percayakan, baik itu banyak, baik itu sedikit. Do you know where they are in your life? Kerjakan matematikamu. Ini bukan berarti punya spirit yang perhitungan dengan Allah, tapi punya perencanaan yang baik. Saya sendiri mengajarkan pada anak-anak dari kecil, saya sendiri melakukan itu. Kalau saya memberikan persembahan, bukan hanya ke gereja, tapi kalau saya bantu orang, bukan perhitungan, tapi saya sudah punya perencanaan. Saya dari sejak muda sudah punya budgeting untuk diri saya sendiri. Dan budgeting saya itu bertambah sesuai dengan kemampuan saya. Tidak semua langsung disuntikan ke lifestyle. Ada 2 tipe orang di dunia ini secara ekonomi. Orang yang nampak kaya, kata Amsal, tapi sebenarnya miskin. Karena semua untuk upgrade dia punya gaya hidup adalah uang bank. Semuanya adalah uang pinjaman lah, bank atau bukan. Lebih parah kalau pinjol ya. Tetapi ada orang yang nampaknya miskin, tapi jauh lebih kaya. Karena tidak semua yang dia dapatkan untuk suntik ke gaya hidupnya. Dia ngerti gimana mawas diri. Dia tahu bagaimana ngerem dirinya sendiri dan kemauannya. Dia tahu bahwa ini adalah kepercayaan steward, atau dia hanyalah manajernya Tuhan. Ada yang sama Tuhan diizinkan dari sisi kemauan dan keinginan untuk kita berbenah atau untuk bertambah. Tetapi tentunya selebih daripada itu, dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan untuk semuanya tiba-tiba kita itu punya sifat OKB atau orang kaya baru. Kalau memang sana diberkati. Bapak Ibu Saudara, 2 tipe orang seperti ini. Yang penting kita harus punya perencanaan yang baik. Untuk nolong orang juga sama. Saya mengucap syukur, salah satu sukacita terbesar in my life adalah bisa nolong orang, bahkan financially. Tapi kalau
menolong semua orang miskin di dunia nggak mungkin kita mampu. Elon Musk dijual pun semua hartanya nggak bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau orang pinjol, judol, akhirnya akan jatuh miskin lagi. Mau dibantu sama Elon Musk, mau dibantu sama Bill Gates pun, semua uang mereka diserahkan kepada semua orang miskin di masyarakat juga akan kembali miskin dalam waktu 6 bulan. That's not a solution. Kalau kemiskinan adalah di dalam mentalnya, karena tidak pernah tahu di sana ada berapa tempayan, 6 tempayan. Bapak ibu saudara, kita harus mengelola secara secara tepat. Kita harus ngerti kepercayaan Allah di dalam hidup kita itu ada seberapa. Dan kita harus bisa mengukur kekuatan kita. Ada ayatnya, Yesus memberi perumpamaan, kalau kita mau membangun suatu gedung, kita harus tahu bahannya. Kalau kita mau pergi berperang, hitung tentaranya, supaya jangan sampai kita perang lalu kita tahu, kurang soldiersnya, atau kurang army, atau kurang bala tentaranya. Atau kita mau membangun, bahannya kurang lalu setengah jalan. Kita tahu semuanya kalau kita membangun gedung itu, fondasi sudah taruh, naik ke atas itu nggak boleh separuh. Kalau setengah jadi, itu bangunan rusak sebelum dihuni. You count your tempayan. Duduk sama-sama. Kalau Anda sudah menikah, suami istri, oke, ini kekuatan finansial kita. Demikianlah untuk memberi. Ini untuk kita tabung. Ini untuk kehidupan kita. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau kita punya keterbatasan untuk dalam hal keuangan, maka kita harus rem dulu keinginan. Saya rasa tahun ini kita rem dulu. Kita jarang-jarang keluar makan, kan nggak perlu kan, makanan di rumah juga lebih sehat. Kita harus punya budgeting yang jelas. Nanti sampai kita punya financial freedom, sebenarnya itu salah satu mitos. Kemerdekaan finansial itu tidak ada. Gak ada orang yang pernah mengalami kemerdekaan finansial. Karena detik di mana dia bisa isi semua kebutuhannya, muncul keinginan yang tidak bisa ditahan. Di dunia ini, konglomerat pun masih mengejar 1-0 lagi di belakangnya. Tidak ada kemerdekaan finansial. Tunggu nanti kalau aku sudah financial freedom, aku bisa segala sesuatu. Pada waktu itu, masuk masalah baru. Masuk keinginan baru yang semua tiba-tiba jadi kebutuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan mengejar kemerdekaan finansial, belajar kelola 6 tempayanmu. Dan kalau kita tidak bisa memberitahu persisnya berapa, maka kita harus memberikan kira-kira yang masuk akal atau kira-kira yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia berkata 6 tempayan dan masing-masing isinya, coba lihat, 2-3 buyung. Saya yakin Yohanes waktu menulis ini 2-3 buyung itu nggak mungkin. Kalau nggak 2 ya 3. Nggak mungkin tiba-tiba ada 6 buyung, ada yang 1 buyung, nggak mungkin. Kalau Anda memang harus aproksimasi atau kira-kira, maka janganlah kira-kira Anda itu sembarang. Kalau kita tidak bisa memberikan jawaban, misalnya kalau saya ditanya, kemarin itu waktu Anda telepon jam berapa? Kalau saya bisa beritahu 3.05 di sore hari, pukul 3.05, maka saya tidak bersalah. Tapi kalau saya nggak bisa, maka saya berkata kira-kira jam 3 sampai setengah 4. Jangan berkata jam 7 pagi sampai 7 malam, itu terlalu jauh. Orang yang kira-kiranya terlalu jauh itu tidak pernah rencana. Orang yang kira-kiranya terlalu jauh itu orang yang tidak pernah spesifik. Orang yang kira-kiranya terlalu jauh itu biasanya orang yang tidak tanggung jawab. Nanti ujungnya dia cuci tangan. You kalau harus kira-kira, dalam pelayanan juga sama, di dalam pekerjaan, karena kata-kata kita adalah ikatan. Kalau kita sampai kira-kira, tolong dipersempit kira-kiranya 3 sampai setengah 4. Kalau memang kita harus membuat resiko di dalam bisnis, pastikan resikonya sudah Anda perhitungkan. Sekalipun kita tidak bisa memperhitungkan segala sesuatu, tapi perhitungkan dari sisimu, apa yang bisa kau pertanggungjawabkan. Kira-kira itu tidak boleh terlalu asal-asalan. Saya belajar dari ayat 6 ini, karakter seorang Yohanes yang menulis Injil Yohanes. How exact John was. Dan bahkan ketika dia tidak bisa exactly atau bisa presisi, maka dia juga tetap kira-kiranya itu sempit, 2 atau 3 buyung, nggak mungkin lari jauh. Bapak Ibu, jangan asal-asalan rencanakan hidupmu. Miliki disiplin yang tinggi dengan angka, termasuk miliki disiplin yang tinggi dengan komitmen-komitmen waktumu. Saya kalau berbahasa Rom 40 menit sehari, waktu saya bangun tidur, saya tidak pernah korting 30 sekian tahun sudah saya kenal Tuhan. 40 minutes, enggak, 40 saya enggak bangun. Anak saya sedang puasa. Kemarin lucu sekali, pukul 6 baru buka.
pukul 6. Lucu, sudah di situ dah buburnya sama sayurnya. Itu kayak countdown New Year gitu. Angka sudah menunjukkan 5:59, 17:59. Lalu saya hitung 10:09. Sisa berapa detik pun tidak boleh makan. Saya ajari, bukan berarti kita itu militeri, bukan. Tapi kita itu dalam perkara paling simpel itu harus presisi. Presisi itu nggak boleh jadi slogan, itu harus jadi komitmen sungguhan. 10, 9, 8, saya foto. 5, 4, 3, 2, 1. Look, makan. Dia 40 hari puasanya. Lebih dari jemaat. Makan cuma sekali. Makan bubur-buburan doang, makan yang soft-soft aja. Nggak ada makan nasi daging segala, nggak ada. Bukankah saya yang suruh, dia yang mau. 5, 4, 3, 2, 1. Ketawa dia masukin makanannya di mulutnya. Ada yang tanya sama saya, nggak bisa kah? Cuman, ya sudahlah, kira-kira lah, masih sisa 15 menit ya makan aja. Enggak, kamu sekarang kompromi 15 menit, nanti besok jadi 50 menit. Jadi orang itu harus presisi. 6 tempayan, jangan kau tawar. Kira-kira 2-3 buyung, jangan kira-kira 2-20 buyung. Jangan coba-coba. Gua renovasi Renovasinya pakai uang loan lagi. Siapa tahu nanti bisa rame kalau saya renovasi. Kira-kira bisa rame. Itu namanya gambling. Saya rasa bukan itu yang buat rame sih, meskipun renovasi perlu. Coba mikir lagi. Apakah perlu Anda berhutang untuk hal-hal yang tidak prinsip itu? Jangan kau main-main dengan 2 atau 20 buyung. Maksimal 2 atau 3 buyung. Jangan gambling dalam hidup ini. Lalu kita berberitahu itu berkat. Bukan, kita tidak percaya hoki, kita tidak percaya laki. Kita harus punya perencanaan, katakan perencanaan. Lalu serahkan perencanaan kita itu kepada Tuhan. Katakan serahkan pada Tuhan. Lihat lagi ya sekarang ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Gak main-main. Yang jadi mandornya hari itu Maria, isi sampai penuh. Sekalipun nanti diisi oleh mujizat, tapi kita dilarang lazy, dilarang untuk malas. Kalau mereka mengisinya hanya setengah saja, maka setengah air itu, misalnya ada 1 tempayan itu cuma setengah. Nanti waktu Yesus buat mujizat, kan airnya jadi anggur, mereka hanya terima setengah tempayan anggur. Tapi karena mereka isi penuh, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, penuhlah anggurnya di tempayan itu. Paham maksud saya? Korelasi antara mujizat, kasih karunia anugerah, the grace of God, berkat, dan kerajinan kita. Makanya ada ayat yang berkata, kerajinan menjadi tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang malas mendatangkan kemiskinan. Tapi kenapa di ayat-ayat berikutnya di kitab Amsal pun dikatakan bukan karena hasil jeripaya kita, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kenapa kok kontra, kok saling mengkontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain? Bukan, tapi saling melengkapi seperti papa dan mama. Kerajinan tangan rajin menjadikan kaya, tapi berkat Allah yang menjadikan kaya. Piye toh ini, gimana toh ini, maksudnya yang mana yang benar? Dua-dua benar. Tangan rajin isi penuh tuh tempayan, waktu nanti Tuhan memberkati air itu menjadi anggur, boom, penuh anggurnya. Tapi kalau dia asal-asalan karena belum lihat berkat, belum lihat mujizat, udah setengah aja. Uang kecil aku nggak nafsu, maunya uang besar. Nanti pada waktu Tuhan memberkati uang kecilmu juga asal-asalan. Dan akhirnya air jadi anggur juga nggak seberapa. Saya tunjukkan bahwa waktu air itu menjadi anggur, keluarga ini dibantu ekonominya. Karena anggur itu kan kelebihan. Nanti ujungnya bisa dijual untuk hidup baru mereka, itu pasangan yang nikah, atau untuk membantu ekonomi keluarga. Kita lihat lanjut ya, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Waktu setelah Yesus mengubah air jadi anggur, Yesus tidak suruh mereka langsung layani tamu-tamu pesta, tapi disuruh bawa ke pemimpin pesta. You see, pada waktu Tuhan membuat mujizat, kita jangan langsung obral kesaksian. Kesaksian itu pun harus targeted. Misalnya ini kalau obat ya, obat yang canggih, kita minum itu memang untuk target penyakitnya, bukan untuk rusak semua selnya. Kesaksian pun tidak boleh sembarangan. Kalau kita mau sama Tuhan jalan dalam berkat, kita harus precise. Presisi itu dimulai dengan spiritually. Angka, waktu,
hubungan dengan sesama. Precise. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu dibawa kepada pemimpin pesta. Yesus suruh bawa ke proper authority, suruh bawa ke yang punya otoritas di pesta itu. Beritahu dulu, jangan langsung layani guest atau para tamu. Kalau Anda diberkati Tuhan, Anda harus tanya Tuhan, kesaksianku ini pasti berguna untuk seseorang. Di sini kesalahan banyak perusahaan. Setelah dia diberkati, dia berkelimpahan, dia tolong orang itu sembarangan, seluruh dunia tolong. Lalu akhirnya semua yang dia tolong itu ujungnya nggak jelas. Makanya kita itu harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Loh Tuhan, if you bless me, utuslah aku dan berkat yang kuterima ini kepada sesuatu yang benar-benar kau tuntun. Untuk mendapat berkat ini aku mencari tuntunanmu. Setelah diberkati aku asal-asalan tidak minta tuntunanmu. Bapak ibu saudara, kesaksian pertama yang Yesus lewat kejadian ini adalah kepada para pemimpin pesta, bukan kepada tamu-tamunya. Setelah itu baru dibawa ke tamu-tamunya. Selalu bergerak di dalam otoritas yang jelas. Saya sendiri semakin hari semakin jadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak sembarangan. Saya tidak jadi orang yang aji mumpung, buka pintu, diiming jumlah orang, kesempatan, saya nggak langsung ambil. Saya selalu tanya Tuhan, ini untuk apa? Misalnya saya disuruh cerita suatu hari saya duduk satu tempat, saya cerita diajak, ada satu kelompok orang-orang berkata, wah, Pastor Philip ini pernah lihat neraka ya? Ayo, semua ambil kursi. Wah, mau tahu gimana? Mau dengar? Kira-kira belasan tahun yang lalu waktu saya ada di luar negeri, duduk. Saya bilang gini, Anda sudah Kristen kan? Iya, sudah Kristen. Anda sudah layani di gereja kan? Oke, saya tidak cerita. Loh, kenapa? Bawa sini satu orang yang belum kenal Tuhan, satu orang yang sedang murtad jalan, satu orang yang mundur dari Tuhan. Bahwa sini saya cerita. Saya bilang, sorry, saya bukan mau coba buat suasana jadi nggak enak, cuman ini bukan curious, penasaran mau tahu. No. My mouth is precious, mulutku berharga. Apa yang kuucapkan ini pedang. Lu ngapain tiba-tiba iseng ke meja operasi lu gua belah? Buat apa kita itu membuka perut seseorang? Kalau saya pakai pisau saya itu untuk operasi, untuk surgery. Bring me a sinner, saya akan cerita. Tapi kalau kalian hanya ingin tahu, sorry ya, no. Apa yang diam-diam antibiotika? Jangan jadi orang yang kepo. Jangan jadi orang yang terlalu banyak waktu untuk urusi ini itu. Kalau memang Anda mau bersaksi, bersaksilah kepada orang yang tepat. Bersaksilah kepada orang yang memang membutuhkan. Bawalah kepada pemimpin pesta. Yesus tidak sembarangan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Yesus tidak khawatir tuh, karena yang tahu adalah para pelayan. Tapi pemimpin pesta sama sekali tidak tahu bahwa Yesus yang melakukannya. So don't worry, kalau Anda memberi, ada orang tertentu tidak tahu itu dari Anda. Jangan khawatir kalau misalnya Anda memberkati, tidak semua orang tahu itu dari perusahaan Anda. Gak apa-apa kalau Anda mendoakan orang sembuh, orang akhirnya melupakan atau tidak tahu. Sebagian orang tidak tahu kalau Anda yang mendoakannya. Waktu orang itu sembuh, Anda turut nangis, Anda turut bahagia, padahal Anda yang mendoakannya. It's okay. Tidak ada orang yang berkata, wah kamu ya yang doakan, tidak apa-apa. Jaga hati ketika berkat sudah datang. Kebanyakan orang itu ketika diuji Tuhan dengan berkat, diberkati sekali, dia lupa diri. Tuhan tidak akan bekerja kedua kalinya dalam hidupnya. So don't worry if some people still don't know, tidak tahu siapa Anda. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 10, di sini kita pelajari satu kualitas yang Yesus lakukan. Apapun yang Yesus lakukan tidak akan turun kualitas loh pada akhirnya. Coba Anda baca, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Ini komentar pemimpin upacara. Dia nggak tahu itu Yesus yang beri mujizatnya, tapi dia bisa menjelaskan kualitas daripada anggur itu sendiri. Orang itu menghidangkan anggur yang baik dulu, lalu nantinya dicampur air. Tapi kamu itu menyiapkan anggur dan
tambah akhir acara semakin kualitas anggurnya. Di sini perbedaan pekerjaan setan dan Tuhan. Setan itu manis di depan, ngeri di belakang. Do you know that? Dosa itu memang benar-benar menarik di depan sini, tapi hukuman Allah itu nanti setelah orang masuk kuburan, baru mereka semua menyadari ternyata semua yang mereka nikmati berdosa ini ternyata manisnya di depan, getahnya di belakang. Tapi kalau Yesus, dia selalu saves the best for last. Dia selalu menyiapkan yang terbaik sampai pada akhirnya. Dari sini saya buat satu komitmen in life. Kalau di dalam kehidupan kita, apapun pekerjaan kita dan profesi kita, to finish well is more important than to begin well. Mengakhiri sesuatu dengan benar itu jauh lebih bagus daripada memulai dengan baik. Karena itu kalau ada di antara Anda permulaannya kurang baik, Anda rasa masih sempoyongan waktu memulainya, yang penting sekarang Anda jalan dengan Tuhan dan sungguh jadi orang benar, punya komitmen pada kualitas. Jangan khawatir bagaimana permulaan Anda. Daripada orang yang permulaannya bagus, ujung-ujungnya kompromi melulu. Dari sini saya tahu sesuatu dalam ministry, dalam gereja, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mempertahankan kualitas itu luar biasa. Kita seringkali dengar kan, misalnya restoran, dulu enak, sekarang kok enggak enak ya. Anak Tuhan enggak punya sifat itu. Jadi kalau kita komitmen dengan pekerjaan, ujung-ujungnya akan semakin enak. Saya nggak ngomong soal F&B atau whatever it is. Sama orang juga sama, waktu permulaan kerjasama kok manis, tapi setelah itu kok jadi jerat. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda anak Tuhan, Anda akan jaga hubungan dan jaga kepercayaan orang sampai akhirnya Anda pasti terus menghargai orang itu dan semakin sungguh-sungguh. Di sini saya pelajari sesuatu, kalau yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita akan semakin bagus, tidak akan menurun dalam quality. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kasih 3 poin sebagai summary, sebagai tuntunan buat Anda. Yang pertama, jangan paksakan sesuatu sebelum waktu Tuhan. Catat itu. Jangan paksakan suatu berkat sebelum waktu Tuhan tiba. Ya. Jangan frustrasi, jangan punya pikiran gini, aku mau sebelum umur 40 bisa begini. Kalau bisa umur 45 aku pensiun dini. Itu pikiran bukan dari Tuhan. Dan Anda akan mencelakakan diri dengan pikiran itu. Jadi Anda pasti akan ngebut sesuatu yang akhirnya Tuhan tidak, yang Tuhan sama sekali tidak suruh. Dan Anda akan menyiksa batinnya Anda dengan sesuatu yang bukan Tuhan perintahkan. Aku mau begini. Banyak orang kan punya ambisi begitu. Boleh punya ambisi, tapi selalu ditimbang. Kadang-kadang saya mikir orang yang punya pikiran, aku mau sebelum umur 50 sudah mencapai ini itu, punya ini itu, sudah kaya raya luar biasa, seperti orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Yesus Kristus. Lalu dia buat lumbungnya begitu banyak, lalu berkata, sekarang aku nikmati. Lalu Tuhan berkata, hai kamu orang kaya yang bodoh, malam ini juga kamu mati. Kemana pergi semua hartamu itu, nanti siapa yang nikmati? Kadang-kadang kita berpikir mau pensiun dini, misalnya pensiun boleh dalam pekerjaan ya, bukan dalam kesaksian. Pensiun boleh bukan dalam pengaruh. Nah, pensiun mungkin bisa, tentu harus pensiun PNS, pegawai negeri, atau orang kalau sudah dalam bisnis, kalau anak-anaknya sudah bisa teruskan bisnisnya misalnya dalam pekerjaan perusahaan. Kalau Anda sudah didik anak, harus menuai di belakang. Nggak mungkin Anda terus menerus, yang apalagi kalau di usia tertentu orang sudah tidak ambil risiko. Biasanya harus kasih orang-orang muda, karena kita sudah di titik aman. Orang-orang muda yang berani terjang dunia, ya, dengan mentoring kita. Saya rasa pensiun itu boleh, tapi bukan pengertiannya seperti yang salah, seperti ini. Aku mau pensiun dini karena aku mau menikmati hidup. Kenapa tidak bisa menikmati hidup yang bekerja? Saya rasa itu sama indah kok. Jangan-jangan setelah pensiun dini, umur 45, lalu pikun dini juga. Jangan-jangan kalau kita pun pensiun, Tuhan berkata, ya kamu sudah berguna, umur 45 sudah tidak mau berbuat apa-apa. Ya, kalau gitu ya cepet aja pulang ke rumah. Ngerti maksud saya? Buat apa? Saya rasa kita jangan look forward ke sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Meskipun pensiun itu perlu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi jangan punya pikiran seperti orang dunia.
Jangan paksakan suatu berkat itu sebelum waktunya tiba. Aku umur 45 harus punya ini. Lalu akhirnya semua keputusan kita kabur dan benar-benar salah. Karena kita itu seperti dikejar-kejar hantu dan kita tidak mengejar Tuhan. Dan karena kita mengejar harta kekayaan dan kita mau menumpuk sekian, akhirnya salah kaprah, every decision jadi misleading dan menyesatkan. Di situ banyak orang membuat keputusan bisnis yang gegabah. Don't do that. Emangnya sana kejar apa? Jangan paksakan sesuatu berkat sebelum waktunya Tuhan tiba. 2, ada berkat yang Tuhan berikan demi anak atau demi orang tua kita. Ini catat ini. Sebuah pesan juga, pesan profetik untuk beberapa orang-orang muda. Jangan anti sama pekerjaannya papa mama. Jangan berusaha untuk mengerjakan sesuatu sendiri. Kecuali kalau sana punya panggilan yang khusus tertentu dan memang jauh lebih bagus dari orang tuanya dan membuktikan dalam tahun-tahun ke depan, boom, lain. Memang betul-betul komplimen sukses ayahnya. Tapi kalau Anda memang Tuhan itu beri amanah untuk melanjutkan dan membuat bagus, apalagi dengan pengetahuan yang bertambah. Anda sudah studi tinggi dan belajar sampai universitas segala, bahkan sampai ke luar negeri beberapa orang. Then I think it's time for you to enhance your father's work. Jangan anti sama pekerjaan papa mama. Anak muda sekarang maunya ngerjain sesuatu sendiri semuanya. Nggak semua, ada yang iya, tapi tidak semua ada anak-anak muda. Ingatlah bahwa hari ini Allah memanggilmu untuk melanjutkan mimpi papamu. Anda harus punya visi sendiri. Anak muda mendapat penglihatan teruna, orang tua mendapat mimpi. Dibutuhkan visi seorang anak muda, visi yang dari Tuhan karena pendidikannya tinggi, untuk bisa menggenapi mimpi papanya yang nggak bisa kesampaian. Jadi jangan Anda anti, tapi ingat ya, ada berkat yang memang Tuhan berikan demi anak atau orang tua kita. Hari itu Tuhan buat satu mujizat sebelum waktunya tiba. Padahal Yesus sudah ngomong begini, saatku belum datang. Yesus membuat mujizat ini karena mamanya minta. Jadi ada berkat yang diberikan karena orang tua kita. Remember this. Ya, kalau Anda yang punya anak sekarang, jangan khawatir sekalipun ekonomi susah. Jikalau Allah tidak mencintai Anda, Allah mencintai anak-anak bocah yang ada di rumah Anda itu. Selama Anda memperlakukan anak Anda dengan benar, jangan semena-mena. Jangan kalau kita lagi marah di tempat kerja, lampiaskan ke putra-putra putri kita. Pulang ke rumah, jadilah seorang ayah yang bertanggung jawab, yang takut akan Allah. Sekalipun ekonomi masih susah, Tuhan pasti buka jalan. Kalau bukan buat Anda, ingatlah poin kedua, ada berkat yang Tuhan titipkan ke Anda, not for you. Bisnismu berhasil, itu karena anakmu. Karena Tuhan sayang dia. Tapi jangan abuse anakmu. Jangan kita pukuli anak kita. Mungkin ada keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus. Anda jangan kaget loh ya. Kokonya atau adiknya anak itu nanti dibuat Tuhan sukses sekali. Dan beritahu dari sejak dini, kamu suatu hari akan sukses. Nubuat aja. Karena mereka generasi nubuatan kan. Anak-anakmu akan bernubuat, berarti kita bisa nubuatkan anak kan. Ngomong aja, papa mama punya, ini kokomu ini, cicikmu ini, atau adikmu ini, siapa yang berkebutuhan khusus ini saudaranya, ini bukan kutuk dalam keluarga kita. Ini adalah berkat. Gara-gara kakakmu ini, kamu nanti suatu hari akan sukses luar biasa. Dan kamu ingat ya, kalau kamu sukses, kamu jaga ya. Apalagi nanti papa mama tidak ada, kamu jaga ya. Dari kecil ajari dia punya mentalitas ini, supaya nanti dia nggak GR kalau dia sukses. Itu bukan kiranya karena dia, itu ada berkat karena kakaknya yang kebutuhan khusus. Tuhan kasih dia berkat lebih supaya bisa take care kakaknya ini. Beritahu sama anakmu yang satunya, supaya dia tidak lupa sama kakaknya, supaya tidak hilang ke dunia. Dan nanti kalau kejadian, dia tahu bahwa dia sudah dinubuatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kok yakin ada berkat yang Tuhan titipkan, berikan demi orang tua kita atau demi anak kita. 3, apa yang dari Tuhan tidak akan turun kualitas pada akhirnya. Please komitmen dalam pekerjaan Anda. Jangan asal-asalan. Kalau servis Anda, jangan gini loh, setelah deal, setelah selesai dapatkan dagangan kejual, orang Kristen harus jalan di mil kedua. Katakan mil kedua. Ya, mil kedua, katakan lagi mil kedua. Orang Kristen harus punya kekuatan satu, after sale service-nya tiada tertandingi. Karena dunia service itu dunianya kerajaan Allah. Melayani lebih sungguh. Jadi jangan setelah kita itu tabikan dengan orang, salaman dan berkata deal, dapatkan duitnya, setelah bye-bye. Jangan.
Perlakukan setiap orang bukan demi uangnya. Layani setiap orang karena kita sadar sebagai orang Kristen bahwa Tuhan mengasihinya. Profesional tetap harus kerjakan, tetapi after sale service-nya sapa orang. Nggak tentu kali ini tidak akan ada deal. Mungkin kali ini di dalam musim ini mungkin nggak ada dagang dengan orang itu sama orang lain, sama dia break dulu karena memang nggak cocok harganya segalanya. Jangan terus dijadikan musuh. Jangan jadikan musuh. Saya pernah sekali dulu di suatu tempat, ya, waktu di tempat-tempat ini di luar negeri, sekali lagi waktu saya lagi pelayanan, lalu ada waktu senggang saya dan istri saya pergi ke sebuah market. Waktu itu saya pegang satu barang, oh ya ini, lalu nggak jadi beli, tahu nggak? Dia ambil kayak kemuncing gitu ya, tangan saya mau pegang lagi itu, tante-tante itu zaman belum ada zamannya AI, sudah ada AI yang luar biasa, ya. Saya gini loh, saya memang nggak beli sekarang. Tapi itu mematikan kesempatanmu. Lain kali kalau saya butuh itu, saya tidak akan datang ke toko itu. Saya takut sama AI itu. Tapi tempat yang ramah. Sebelum itu setelah saya pergi dan berkata, terima kasih, nggak apa-apa, terima kasih. Ya, datang kembali. Oh ya, lain kali saya butuh, saya akan ingat toko itu. Orang Kristen tidak boleh pura-pura servisnya, smile-nya juga nggak boleh. Itu dari hati, karena kita punya joy. Dunia hanya punya happy. Dunia hanya punya wajah yang dibikin secara profesional, tetapi kita tuh dari dalam sanubari. Layani setiap orang. Apa yang dari Tuhan itu, kualitasnya tidak akan turun. Kalau Anda layani orang itu, layani dengan sungguh-sungguh. Manusia itu bukan cuan-cuanan. Manusia itu berharga. Kalau kita terapkan prinsip itu, sekalipun secara profesional dalam dagang dan kerja, semuanya itu ada aturannya. Kalau Anda terapkan, my friend, kepercayaan Tuhan dan kepercayaan manusia itu berharga. Percayalah, itu modal kerjamu tahun-tahun ke depan. Mungkin sekarang ekonomi susah, tapi susah payah tidak akan mengikutimu kalau kita sungguh-sungguh dan kita komitmen pada Tuhan dan kepada kualitas. Saya percaya kok berkat Tuhan itu sekalipun kadang-kadang sebagian diantaranya telah datang, tidak akan pernah menjauhi kepala orang benar. Dia selalu akan datang menyusulmu tepat pada waktunya. God bless you. Semoga pekerjaan Anda semakin berhasil.